Selamat siang teman-teman trader semuanya, khususnya pecinta Wijaya Trading yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih mengikuti video-video yang ada di Wijaya Trading. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mau review yang tadi malam di mata uang XAU atau emas, di mana ini memenuhi permintaan dari teman-teman yang menginginkan review tadi malam, yaitu 21 Juli 2020. Bagaimana prosesnya menganalisa kok bisa tahu potensinya mau naik, kemudian yang kemarin kok tahu naik, yang lusa kok turun. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisis market yang ada? Langsung saja biar tidak terlalu lama di waktunya, saya akan mulai dari time frame H1. Ya, jangan lupa pertama di H1 dulu, karena kita menggunakan strategi trading jangka pendek, sehingga yang paling kita gunakan nanti time frame H1. Yang tadi malam adalah tanggal 21 Juli 2020, berarti candlenya di sini. Ya, di candle ini deh candle tanggal 21 Juli atau tadi malam. Bagaimana kita menganalisanya? Ya, kenapa kita tahu marketnya bakalan naik? Kemudian apa yang harus kita amati, apa harus kita fokuskan ketika kita mau entry atau mau open posisi? Baik, saya mulai dari hari sebelumnya. Ketika ini belum terbentuk, ketika sudah baru ganti hari, artinya baru satu candle ini muncul, minimal harus satu candle sudah muncul dan sudah jadi. Jadi untuk menganalisa bagaimana kedepannya, maka minimal harus sudah ganti hari atau satu candle ini selesai. Kemudian kita tarik seperti biasanya, kita tarik yang terdekat, kita tarik benang atau garis horizontal terdekat untuk membantu kita nanti apakah dia mau lanjut naik atau turun. Ya, kita tarik dari titik rejeksi tertinggi yang atas ini dulu. Kita tarik garis, kemudian kita cari keseimbangan atas bawahnya. Maka saya ngambil titik di sini. Ini adalah garis bantu support pertama. Ini adalah resisten pertama. Seperti yang saya jelaskan di analisa hari Selasa, yaitu 21 Juli pagi, sebelum marketnya bergerak naik ini, saya sudah jelaskan di pagi hari bagaimana kita menentukan titik bantu support dan resisten. Untuk apa tujuannya? Untuk mempermudah kita mengenali apakah marketnya nanti akan lanjut tren atau bahkan sebaliknya. Ketika kita sudah mengetahui titik bantu, support dan resistennya, maka kita tinggal menunggu perkembangan candle selanjutnya. Oke, jadi ini terdekat, ini untuk mendeteksi supaya kita nanti dengan mudah mengenali, lebih dini kita mengenali marketnya dia mau bergerak naik atau mau bergerak turun. Ya, ketika marketnya nanti turun dan menembus titik
support ini, maka dilihat di sana nanti tekanannya ke bawah seperti apa. Kalau ada perlawanan kemudian setelah itu dia kembali turun, maka di situ peluang untuk sell atau peluang untuk ambil posisi reversal. Sebaliknya, ketika kita melihat yang bergerak adalah buyer dan breakout di sana, ya breakout dalam artian harus menembus volume yang tebal, maka di sini sudah breakoutnya. Karena itu kalau sudah di breakout, maka fokus kita adalah buy, karena breakoutnya di atas, resistennya di breakout, maka fokus kita adalah buy. Kapan kita bisa ngambil buy? Ya tentu sebenarnya bisa saja langsung di sini di candle ini, tetapi ketika kita bisa menunggu sebentar ada konfirmasi yang lebih akurat, maka kita bisa menunggu satu candle lagi untuk lebih meyakinkan. Artinya kita bisa menunggu satu candle di sini. Kalau misalkan di sini terbentuk merah panjang, kembali nanti menembus titik garis breakout ini lagi, nanti berbeda cerita lagi. Sebaliknya ketika tidak bisa menembus, bahkan ada rejeksi ke atas, ya kalau saya lihatkan, nah ini ada rejeksi di sana. Artinya buyer sama sekali tidak mampu untuk breakout lagi. Ya, sesuai dengan teori kita, ketika resisten ini di breakout, maka ini fungsi jadi support sekarang. Ya, support lagi. Ini resistennya nanti kita lihat yang lebih tinggi lagi. Di mana? Ya, karena tidak ada yang lebih tinggi di sebelah kirinya sini, tidak ada rejeksi yang sebelah kiri yang lebih dekat, maka kita nanti perlebar time frame-nya nanti kita lebarkan. Yang jelas H1 kita sudah menemukan titik breakout, fokus kita adalah buyer. Yang pertama karena trennya beberapa hari terakhir adalah mulai naik. Ada perlawanan kecil begini tidak terlalu berarti, kemudian disusur naik lagi, ada perlawanan kecil ini tidak berarti, karena yang paling utama adalah tren lainnya ini masih naik. Sekali lagi, ketika di candle terdekat itu tren naik dan tidak ada perlawanan yang cukup berarti, sementara resisten di time frame besarnya juga masih cukup, maka di situ peluangnya untuk lanjut. Nah, sini terbukti ketika ini naik, maka kita raba lagi sebelah kirinya nanti. Kalau di sini tidak ketemu, kalau di H1 tidak ketemu terlalu jauh, karena sebelah kirinya tidak ada. Kemarin saya lihat di H1 sangat jauh sekali, karena itu kita lebih mundurkan lagi nanti. Kita lebih mundurkan lagi di time frame yang lebih besar di atasnya H1, yaitu time frame H4. Ya, ini adalah kita menggunakan time frame daily dulu. Ya, kita lihat yang H4 dulu. Nah, ini yang H4. Di time frame H4 nanti di sana akan terlihat juga seperti apa pola candle yang terbentuk. Ya, artinya ini adalah tahapan-tahapan kita ketika kita ingin betul-betul yang kita analisakan menjadi akurat dan bisa profitable, untuk menghindari keraguan-raguan dan tentu menjaga kita jauh dari yang namanya floating minus yang lama. Maka ketika kita perbesar time frame-nya dari H1 menjadi H4, dari H1 kita naikkan jadi H4, akan ketemu seperti ini polanya. Nah, ketika seperti ini
maka kita bisa secara kasat mata melihat apa yang terjadi di sana. Ada kondisi konsolidasi di sana. Area biru ini adalah area konsolidasi atau membentuk rectangle formation atau berbentuk persegi. Jadi rectangle formation yang kemarin sudah kita jelaskan di video yang sebelumnya, dimana ketika terjadi naik turun di area rectangle ini, maka kita menunggu breakoutnya di mana dia. Kalau breakoutnya di bawah, maka peluang selanjutnya dia berpotensi turun. Tapi ternyata ini breakoutnya ke atas. Nah, ini breakoutnya ke atas, maka setelah konfirmasi naik breakoutnya itu, kita bisa ambil posisi buy di sana. Ya, di sini ngambil buy-nya. Kenapa kok terlalu jauh? Kenapa enggak di sini? Ya bisa saja. Bagi saya ini masih kecil, terlalu kecil untuk yakin naik. Tetapi kalau ketika sudah tebal di sini, ini yakin mau naik. Baru di sini kita OP-nya buy. Itu kenapa saya waktu ini langsung dapat banyak. Ya seolah-olah saya tahu naik. Saya juga tidak tahu naiknya setinggi ini. Ya, saya hanya membaca secara teknikal saja. Ya mungkin teman-teman yang di grup sudah paham. Ketika pagi sudah saya analisakan nanti bakalan naik sampai di batas sekian, bahkan tembus. Kemudian setelah kita tahu naik, tentu kalau sudah tinggi kita akan meraba nanti dia sampai di mana. Ya, maka kita lihat di time frame yang lebih tinggi lagi untuk bisa menemukan. Nah, ketika kita naikkan time frame-nya dari H4 menjadi D1, ternyata jauh juga. Tidak ketemu titik resisten berikutnya yang nanti disentuh, ternyata masih jauh. Maka kita naikkan lagi time frame-nya. Kita naikkan lagi menjadi W1 atau weekly. Di weekly-nya kita lihat jauh juga dari titik resisten di sana. Ya, karena betul-betul luar biasa tinggi. Kalau kita lihat di weekly, ya ini pergerakannya sudah cukup tinggi. Perhatikan, dibandingkan dengan candle terdekat ini bahkan jauh lebih tinggi ringnya. Maka hati-hati juga kalau sudah tinggi. Ya, walaupun ini masih bergerak naik turun karena masih hari Rabu, hari Selasa Rabu. Perjalanan untuk menuju hari Jumat masih beberapa hari lagi. Masih bisa naik, masih bisa turun. Ini ibaratnya kalau di waktu H1 baru separuh perjalanan waktu. Masih berlaku dan berpotensi dua-duanya. Ya, karena itu kita lihat di W1 tidak ketemu titik resistennya, kita perbesar lagi menjadi MN atau monthly. Nah, di monthly di sanalah baru tampak ternyata masih ada area rejeksi yang berpotensi untuk ditembus. Di mana itu? Ya, di bulan Juni 2011. Ya, ini mencapai titik tertinggi yaitu 1900 sekian. Ya, kalau misalkan ini menembus titik atas untuk satu hari, kemungkinan kecil karena tidak ada berita yang ekstrim. Ya, dibatasi dengan ring, walaupun bulanan tetapi tetap dibatasi dengan ring, pergerakan kemampuan ring bulanan juga. Perhatikan ring bulanannya sekitaran ini. Ya. Jadi kalau kita melihat ini pun masih tanggalnya masih separuh perjalanan, masih cukup jauh, jadi masih bisa berlaku dua-duanya. Tetapi kalau satu hari kecil kemungkinan bisa menembus seperti ini. Ya, kemungkinan besar kalaupun naik tidak akan jauh, habis itu turun lagi, kemudian ganti hari baru bisa nanti lanjut lagi naik.
Kenapa? Karena ada batasan ring di sana. Ya, tidak mungkin secara terus-menerus akan naik melampaui standar rata-rata. Kecuali ada momentum, ada berita besar di sana. Ya, karena itu kita bisa menarik yang terdekat yang masih logis dengan ring. Ya, tentunya kita naik turunkan. Satu hari masih sudah bergerak berapa, kita kembali ke D1. D1-nya kita ukur ringnya seperti ini. Ya, kalau sudah mendekati atau sudah bahkan melampaui sekitaran hari sebelumnya, maka hati-hati di situ bisa berpeluang untuk reversal. Walaupun kalau sudah panjang, berat sekali untuk kembali ke titik bawah. Ya, ternyata masih ada ini titik rejeksi untuk area resisten. Maka kita lihat di atasnya sekalian kita ukur dan kita analogikan yang rasional dengan ring harian. Ya, kembali lagi kita akan coba untuk melihat yang di MetaTrader. Ya, saya akan perlihatkan seperti apa yang kemarin. Ya, ketika pertama tadi kita ukur di sini, kita menggunakan ini untuk membantu kita mengenali dia bakalan breakout atau bakalan lanjut atau bakalan kembali. Maka setelah ketemu kita cari yang terdekat dulu. Tadi DH1, D1 tidak ketemu, H4 tidak ketemu, W1 pun tidak ketemu, terlalu jauh, maka pakai MN tadi. Nah, di MN itu kita lihat masih berpotensi, tetapi ringnya kita ukur. Kalau ring harian yang kemarin sudah dilalui, kemarin ini adalah kita menggunakan D1 untuk membaca ring harian. Kita lihat ring harian yang kemarin yang terdekat sudah dilewati semua, 1500. Kemudian yang paling tinggi di 5 hari terakhir ini 2200 sekian ya. Berarti di angka sekitar 2200 sampai 2500, hati-hati di sana terjadi pembalikan atau nanti sampai ganti candle akan terkunci di sana. Nah, ternyata yang tadi malam sampai 2700 ya, ada sedikit lebih dibandingkan dengan ring rata-rata yang paling tinggi di beberapa hari terakhir. Ya, ini perhatikan yang tadi malam ini sempat di area ini sempat dia mau turun. Ya, ada rejeksi kecil, perhatikan ini. Kemudian dia mencoba untuk melawan, tapi tidak mampu, ditutup dengan doji. Ya, diingat ini mau mencoba melawan, tetapi karena terlalu kuat bayarnya, maka ditolak oleh buyer di sana. Kemudian diingat ketika ini sudah pernah turun, artinya ada kekuatan seller yang mencoba melawan, walaupun kekuatannya tidak seberapa. Maka sebelum ini turun, naik sebentar, kemudian betul-betul turun, mencoba untuk kembali ke titik yang pernah dilewati, ternyata tidak mampu lagi. Perhatikan, walaupun ditutup dengan merah tapi tidak mampu lagi. Kalau kita tarik garis, ini adalah bar up. Bar up itu garis tren naik, posisinya naik. Karena apa? Di tangganya masih tangga naik, dari sini masih naik, makin lama masih ke atas. Makin ke atas ini adalah bar up atau tangga naik. Karena itu tidak heran ketika sampai di sini ditolak lagi, buyer muncul lagi. Nah, kalau sudah malam di atas jam 10 dan posisi tinggi, hati-hati di sana. Biasanya akan terkunci di sekitaran leher di sini. Ya, kalau sudah malam akan terkunci di sekitaran leher, karena ini berpotensi besok akan dilanjut lagi. Karena hari ini, hari yang sedang terjadi ini
ringnya sudah terpenuhi, jadi rata-rata hariannya sudah cukup tinggi. Ya, kecil kemungkinan dia akan naik terlalu tinggi lagi, kecuali ada berita tadi. Kalau tidak ada standar maka dia akan kembali. Karena dia betul-betul kuat, maka akan terkunci daerah sekitaran itu. Habis itu akan dilanjut ke hari berikutnya. Nah, perhatikan, begitu ganti candle, ganti hari, langsung mencuat. Kalau hari kemarin dia panjang begini lagi, kecil kemungkinan tanpa ada berita. Ya, karena kalau diukur satu candle ini saja sudah 2.200, sementara yang kemarin 2.700. Mau berapa? 4.000, 5.000. Apakah mungkin? Tetap mungkin saja. Tetapi dalam kondisi normal, tidak ada gejolak, tidak ada fundamental yang ekstrim, maka kecil kemungkinan itu. Ya, ini sampai yang hari ini. Yang tadi malam seperti itu. Kemudian kalau kita masuk open posisinya tentu mengikuti 3 tahap dan 3 syarat. Syarat pertama ketika support resisten tidak ditembus, kemudian ada pola candle di sana, ada titik konfirmasi, maka di situ bisa ambil posisi reversal. Dengan catatan tetap perhatikan manajemen risiko. Kalau sudah betul-betul berbalik, ya, misalkan 500 ini selesai, ya di-cut lo sudah selesai. Itulah kerugian kita, batas toleransi kita. Jangan mikir mudah-mudahan nanti turun, tidak bisa, karena kita harus lihat logikanya. Logikanya seperti ini tidak bisa dipakai untuk alasan reversal karena perlawanan kecil sekali. Trend line-nya tetap ke atas, bar up-nya naik terus, artinya peluangnya masih lanjut lagi. Nah, terbukti pada hari ini, hari yang sekarang ini betul-betul lanjut lagi. Kalau seperti ini bagaimana? Apakah masuk lanjut naik? Bisa saja, tetapi diingat ini sudah panjang, bayarnya sudah panjang, sudah 2.500. Kalaupun naik pun tidak akan terlalu tinggi lagi nanti. Ya, paling sekitar seperti halnya yang tadi malam, sekitar 2.700 sampai 3.000. Mentok di angka 3.000 nanti akan turun atau akan terkunci di sana, sideways untuk nanti bertahan di sana sampai pagi, baru nanti dilanjut hari esoknya. Kalau ada esoknya ada berita nanti beda lagi. Esoknya ada berita ini bisa nanti ditarik kembali ke bawah lagi. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk review tadi malam untuk pasangan mata uang emas. Kalau ada yang masih ragu dan masih kurang jelas, silahkan tanyakan di chat saya, WA saya. Nanti akan saya berikan jawaban berdasarkan kasus yang terjadi. Silakan di screenshot, di foto, kemudian penjelasannya seperti apa, yang tidak jelas yang mana sampaikan. Ya, seperti itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang tergabung dalam keluarga Wijaya Trading yang tadi malam meminta untuk direview analisa yang mulai pagi kok bisa tahu naik, kemudian kok bisa langsung tembus panjang, bagaimana? Ya, trennya memang tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan, maka tidak heran kalau dia terus naik terus. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, kita lanjut di video-video selanjutnya yang nanti memenuhi permintaan juga dari teman-teman yang nanti bertanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.